Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan apabila hari ini kita bisa datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini merupakan minggu yang kedua di tahun 2021. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik memelihara kita dan menolong kita. Semua berjalan di dalam pengaturan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita membawa syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Allah. Marilah kita datang untuk menyembah Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Suci, suci, suci. Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Allah yang layak menerima pujian dan sembah kita. Mari kita memuji Allah kita yang suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Di setiap waktu kami puji Dikau. Suci, 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 yang Maha Pengasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, genap makhluk di langit, laut, bumi pujimu. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat yang ke-32. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saat kita tidak luput dari dosa. Karena dosa selalu mengincar kita dan mencoba untuk membujuk kita supaya kita tunduk kepadanya dan melakukan apa yang menjadi keinginan dosa.
Sekalipun kita berusaha menyembunyikan perbuatan-perbuatan berdosa kita, namun Tuhan selalu tahu apa yang sedang kita perbuat. Maka mari kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita, agar Tuhan menyelidiki hati kita. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita berdoa, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa kami sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin orang lain tidak tahu, dan kami mencoba menyembunyikannya. Bahkan kami menganggap bahwa Tuhan tidak tahu apa yang kami perbuat. Namun ya Tuhan, sesungguhnya Engkau tahu apa yang telah kami perbuat. Yang baik ataupun yang jahat, Tuhan melihat, Tuhan mengetahuinya. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami dibebaskan dari perasaan bersalah karena dosa. Bahkan kami dibebaskan dari penghukuman, karena kami telah berdosa dan berupaya menyembunyikannya di hadapan Tuhan. Selidikilah kami ya Tuhan, dan nyatakan, sehingga hati kami Tuhan bersihkan, Tuhan kuduskan, dan kami menjadi layak untuk menjadi anak-anak Allah. Tuhan, tolonglah kami, ampunilah kami, dan mampukan kami supaya dapat hidup berkenan bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana janji Tuhan bagi setiap kita, orang-orang yang telah mengaku dosa. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-39. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Maka mari kita mengucap syukur kepada Tuhan sebagai respon kita atas pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan memperhatikan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan
siang dan malam. Petunjuk hidup baru diambil dari Matius 3 ayat yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama sebagai komitmen kita. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat yang ke-8. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita surga akan kita terima saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sukacita itu yang menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan hari-hari ini, bahkan dalam sepanjang kehidupan kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya.
Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, mari kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap orang yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah merahmati kami dengan kehidupan, bahkan menyertakan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, hikmat, semangat, dan sukacita, sehingga kami disanggupkan untuk menjalani kehidupan di tahun 2021 hingga pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan menolong kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik. Terima kasih untuk pengalaman yang sudah kami terima bersama dengan Tuhan selama 2 minggu ini, yang mengajarkan kami untuk tetap bersandar kepada Tuhan, untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Tuhan juga menolong kami dalam perjalanan hidup kami 1 minggu mendatang. Mari Tuhan, berperkaralah dengan kami, bersama-sama dengan kami untuk menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan yang Tuhan izinkan. Jangan biarkan kami jatuh, jangan biarkan kami terlena oleh bujuk rayu iblis sehingga kami jatuh di dalam dosa. Tapi biarlah tangan Tuhan selalu menopang kami dan memberi kepada kami tuntunan, sehingga kami tetap hidup di dalam kasih Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan, serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kepada kami pertumbuhan iman di masa-masa pandemi ini. Kiranya kami tetap belajar untuk berserah kepada Tuhan, dan Tuhan menolong kami supaya kami kuat, teguh, dan tangguh di dalam menjalani kehidupan. Bapa, berkati usaha pekerjaan jemaat. Tuhan memberkati kesehatan mereka masing-masing. Tuhan memberkati kehidupan keharmonisan rumah tangga mereka. Tuhan juga memberkati pendidikan anak-anak mereka. Kiranya mereka sekalian di dalam kasih Tuhan menjalani hidup sebagai keluarga dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan juga bekerja atas bangsa kami Indonesia, menolong negeri kami untuk pulih dari masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan membantu pemerintah di dalam distribusi vaksin untuk periode yang pertama. Semua pihak yang telah ditunjuk untuk mendistribusikannya, mari Tuhan tolong mereka, sehingga setiap vaksin itu bisa diterima oleh orang-orang yang berhak di periode pertama ini, sehingga semakin banyak orang yang punya antivirus terhadap virus ini, sehingga mereka sekalian tetap sehat dan dihindarkan dari penyebaran atau penularan COVID-19. Untuk periode berikutnya, mari Tuhan juga tolong, sehingga seluruh warga Indonesia semuanya boleh mendapatkan vaksin dan kami dapat menjalani kehidupan dengan normal kembali. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan keadaan ekonomi, keadaan pariwisata, pendidikan, bahkan keamanan negeri kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Keyakinan ini tentu akan menambah sukacita di dalam hidup kita. Sebab langkah hidup kita menuju surga yang kekal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera, dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita sekali lagi memohon pertolongan Tuhan, mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada masa ini Engkau tetap menuntun langkah hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Maka saat ini sekali lagi bantulah kami di saat kami merenungkan firman Tuhan, agar kami semakin mengerti tuntunan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada pagi hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Kali ini kita membahas tema menghayati pembaptisan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Menghayati pembaptisan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Matius pasal yang ketiga ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan."
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita memasuki minggu-minggu Epifani atau minggu penampakan Tuhan Yesus kepada umat manusia. Dan kali ini kita akan memfokuskan pembicaraan di dalam pembaptisan Tuhan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembaptisan merupakan pelayanan yang biasa dilakukan oleh gereja kepada jemaat. Selain itu, baptisan itu merupakan sebuah pengalaman pribadi, pengalaman spiritual, pengalaman rohani yang pribadi atau yang bersifat khusus bagi orang yang dibaptisnya. Apa itu kekhususannya? Saudara, baptisan selain makna simbolis yang terkandung langsung, yaitu nilai dasar iman Kristen, apakah itu? Di dalam baptisan ada makna pembasuhan dosa oleh darah Kristus yang dikorbankan sebagai sumber keselamatan. Jadi di dalam pembaptisan secara simbolis dengan air menjadi satu tanda bahwa orang yang dibaptis itu dosanya telah dibasuh oleh darah Kristus. Dan dia menjadi kudus, menjadi kepunyaan Allah. Lalu yang kedua, menjadi lambang kehadiran dari Tuhan Allah di dalam hidup orang yang dibaptiskan itu. Jadi Roh Kudus hadir di dalam diri orang yang dibaptis. Roh Kudus berkarya di dalam diri orang yang dibaptis. Secara rohani menggerakkan dirinya untuk terus bertumbuh dan bertumbuh, yang memimpin langkah hidup orang yang dibaptis ini, sehingga sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembaptisan itu menjadi alat dan tanda terjadinya komitmen seseorang untuk memulai kehidupan yang baru. Jadi di dalam baptisan ini menjadi sebuah titik awal bagi seseorang untuk mengalami pembaharuan hidup dan juga berkomitmen untuk hidup di dalam pembaharuan itu. Hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuannya, yaitu Tuhan Yesus. Sudah dikasih oleh Tuhan di dalam bacaan ini, Yohanes Pembaptis menyerukan berita tentang pertobatan. Dan di dalam berita pertobatan itu ada pengampunan serta kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan lama dan memperoleh kehidupan yang baru. Saudara, seiring dengan itu begitu banyak orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk meminta supaya dibaptis. Mereka menyadari keberdosaan mereka dan mereka mau mengalami kehidupan yang baru, meninggalkan dosa dan hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka bertobat dan dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, ketika Yohanes mewartakan mengenai pertobatan ini, lalu tiba-tiba muncul di dalam antrian orang-orang yang akan dibaptis, yaitu Tuhan Yesus. Memang sebelumnya dia sudah memberitakan akan hadir seseorang yang lebih besar dari aku, yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ternyata orang itu ada di tengah-tengah mereka, di barisan yang mengantri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, Yesus ternyata hadir dan meminta supaya dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, dalam bagian yang kita baca terlihat bahwa awalnya Yohanes Pembaptis itu menolak. Dia justru mengatakan, akulah yang perlu dibaptis. Kenapa engkau yang datang kepada aku minta dibaptis? Ya. Kenapa? Karena Yohanes sendiri menyadari dirinya tidak layak untuk membaptis Tuhan Yesus. Mau membuka tali kasutnya pun dia tidak layak, apalagi membaptis Tuhan Yesus. Tapi waktu itu Tuhan Yesus justru berkata, biarlah ini terjadi. Supaya apa? Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudara, pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah baptisan pertobatan. Nah, masalahnya saudara, ketika Tuhan Yesus meminta untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis,
Apakah ini berarti Tuhan Yesus berdosa dan bertobat lalu minta dibaptis supaya dia bisa hidup baru? Tentu tidak demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus meminta supaya Yohanes Pembaptis itu membaptisnya. Hal ini berarti bahwa Tuhan ingin menegaskan kembali, ini sebuah inaugurasi, bahwa ini adalah Kristus, ini adalah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi semacam mempertunjukkan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa ini adalah Yesus, ini adalah Mesias, ini adalah Kristus yang akan mengerjakan kehendakku di tengah-tengah umat manusia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini menjadi sebuah penegasan. Jadi bukan sebuah pertobatan dari Tuhan Yesus. Saudara bisa membaca bahwa setelah Tuhan Yesus itu dibaptis, kemudian ia keluar dari air, pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi semacam peneguhan, penegasan bahwa ini adalah utusan Allah. Yesus Kristus, Mesias yang diperkenan oleh Tuhan. Bahkan inilah anakku yang kukasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah untuk pertobatan. Namun demikian, ketika Tuhan Yesus itu berkehendak supaya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu Saudara, hal ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu rela memulai karyanya dengan berdiri sejajar dengan orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus tidak menempatkan dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan yang kudus, tapi dia ingin berdiri sejajar dengan mereka. Karena mereka itu adalah objek dari pelayanan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam baptisan selain simbol pertobatan, selain komitmen hidup baru, selain jaminan atau meterai keselamatan, juga momen menerima Roh Kudus tinggal di dalam diri orang yang dibaptis. Nah, bagi kita hari ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus menerima baptisan yang dilakukan oleh gereja, oleh pendeta, menjadi sebuah simbol bahwa dosa kita sudah diampuni dan kita dikuduskan oleh darah Yesus. Saudara, di dalam pembaptisan secara roh, maka kita beroleh Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Kita menerima Roh Kudus tinggal dalam diri kita, dan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, di dalam diri orang-orang yang dibaptis. Dan melalui karya Roh Kudus dalam diri orang yang dibaptis itu, seseorang akan menerima kuasa dari Allah. Kekuatan yang membawa dampak besar bagi orang-orang sekelilingnya. Bahkan ini akan membawa kebesaran bagi Tuhan Allah sendiri. Sehingga Roh Kudus yang ada di dalam diri orang yang sudah dibaptis itu bukan bekerja untuk kepentingannya orang yang dibaptis sendiri, tapi untuk kepentingan umat Tuhan, untuk kepentingan tubuh Kristus, bahkan juga untuk kepentingan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, tujuannya adalah untuk memberi daya dan kekuatan, untuk memberi kuasa bagi setiap orang yang telah dibaptis, agar dia bisa berkarya, agar dia bisa melayani, agar dia bisa memuliakan nama Tuhan dengan hidupnya ini. Saudara, hal ini mengingatkan kepada kita bahwa diri kita adalah pribadi yang telah diselamatkan oleh Tuhan melalui peristiwa pembaptisan. Serta di dalam diri kita sudah tinggal Roh Kudus yang memiliki kuasa dan yang akan menjadi sumber kekuatan serta pertolongan kita untuk melaksanakan karya pelayanan bagi Tuhan dan sesama yang ada di bumi ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali menoleh dengan segala kejujuran dan kesadaran penuh, mendalami bagaimana hidup kita
sebagai orang-orang yang telah menerima dan mengalami sendiri pelayanan spiritual dari Roh Kudus, yaitu baptisan. Saudara, buah-buah karya Roh Kudus apa yang sudah terwujud di dalam hidup kita? Bagaimana pula situasi keluarga kita, gereja kita, masyarakat, dan dunia dengan kehadiran kita? Orang-orang yang telah dibaptis oleh Roh Kudus dan mengalami karya Roh Kudus ini. Apakah kita sudah memberi pengaruh yang positif, sumbangsi yang baik bagi sekeliling kita? Saudara, ingatlah bahwa ketika Tuhan Yesus itu menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, dia kemudian berkarya. Dia kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengorbankan dirinya, disalib untuk menebus kita dan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Termasuk para murid-murid Tuhan Yesus. Mereka pun setelah menerima baptisan, mereka berkarya untuk Tuhan. Mereka melayani Tuhan, melayani orang umat Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang dibaptis. Semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian, orang-orang yang percaya itu menghadirkan kedamaian, menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah di mana mereka berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya pembaptisan yang dialami oleh Tuhan Yesus dan segala hal yang berkenaan dengan itu juga kita alami, juga kita rasakan. Dan harusnya pula itu terwujud di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bagaimana setelah Yesus mengalami baptisan, dia berkarya untuk Tuhan. Bagaimana hidup kita yang telah mengalami baptisan, berkomitmen untuk berkarya dan melakukan karya-karya bagi orang-orang sekeliling kita, bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, semestinya dunia ini semakin baik ketika semakin banyak orang-orang yang dibaptis. Keluarga kita menjadi semakin baik ketika ada orang-orang yang telah dibaptis di dalam keluarga kita. Gereja kita juga semakin baik ketika semakin banyak orang yang telah dibaptis. Sayangnya ada begitu banyak orang-orang Kristen yang telah dibaptis tapi mereka tidak menghidupi kehidupan di dalam baptisan itu. Apa maksudnya? Banyak orang Kristen ternyata kembali lagi ke masa lalunya. Hidup di dalam dosa kembali. Padahal baptisan sesungguhnya adalah pertobatan. Titik awal di mana seseorang itu meninggalkan masa lalunya dan beranjak menuju ke masa depan, pembaruan hidup di dalam Yesus. Tapi justru baptisan yang sudah dialaminya menjadi tidak bermakna karena dia tidak mau menghidupi baptisan itu. Sehingga justru kembali ke masa lalu dan meninggalkan masa yang akan datang itu, yaitu pembaharuan hidup di dalam Yesus Kristus. Saudara, jika ternyata terjadi seperti hal ini, maka orang Kristen tidak mungkin bisa bercahaya di tengah kegelapan dunia. Baptisan yang kita alami, yang dilaksanakan di gereja menjadi sia-sia, tidak berarti sama sekali. Saudara, seharusnya setiap orang-orang yang sudah dibaptis itu dengan sukarela menyerahkan hidupnya untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam hatinya. Meminta kepada Tuhan agar kuasa Tuhan itu menolong dirinya untuk sanggup hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Dan memohon agar diberi kekuatan supaya terus menang dan menang dari segala godaan dan cobaan iblis. Bahkan dihindarkan dari segala perbuatan-perbuatan yang berdosa. Saudara, biarlah kita selalu memohon supaya Tuhan memberi kemampuan hidup penuh kasih, kemampuan penuh dengan ketaatan, kemampuan untuk setia kepada Tuhan, kemampuan untuk rendah hati, kemampuan untuk berdamai dengan semua orang, kemampuan untuk selalu lemah lembut kepada semua orang, sabar, serta giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan, bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus telah tinggal di dalam hati kita.
Dan biarlah kita membuka hati kita supaya Roh Kudus berkuasa terus dalam diri kita. Supaya kita digerakkan untuk mengerjakan karya-karya yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Sehingga kehadiran kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Berdampak positif bagi sekeliling kita. Sehingga melalui kehadiran orang Kristen yang sudah mengalami pembaptisan, dunia menjadi tertata, dunia menjadi sejahtera, dunia menjadi penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Biarlah Roh Kudus dalam diri kita menggerakkan kita terus bersinar menjadi terang bagi orang-orang sekeliling kita. Jangan padamkan Roh Kudus, jangan dukakan Roh Kudus. Tapi mari kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk melakukan karya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga baptisan yang pernah kita alami itu bermakna, berguna, dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam perenungan pembaptisan Tuhan Yesus dan menjadi makna yang baik, mendorong kita untuk berkarya pula sebagaimana Tuhan Yesus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Kalau Engkau telah memeteraikan kami menjadi milik Allah, menguduskan kami menjadi kepunyaan Allah. Di dalam karya pembaptisan yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Dan kami diingatkan supaya tidak menyia-nyiakan karya Roh Kudus, tetapi membuka hati kami bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan, berkarya nyata bagi dunia ini, sehingga melalui kehadiran kami di dalam karya Roh Kudus, dunia penuh sejahtera, dunia tertata damai, terbebas dari kekacauan, dan hidup di dalam terang, dan mengalami berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa memohon supaya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah mendukung pekerjaan Tuhan melalui Gereja GKT 2. Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan kepada Tuhan melalui GKT 2 dan telah tersedia rekening sehingga Bapak Ibu Saudara bisa menggunakannya. Atau apabila Bapak Ibu Saudara kesulitan, dapat menghubungi hamba Tuhan atau majelis. Kami akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan tersebut. Atau Bapak Ibu Saudara bisa menyimpan secara mandiri. Kemudian di waktu nantinya kita bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja, Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan itu, menyerahkannya kepada Tuhan melalui gereja. Tuhan memberkati pekerjaan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita naikkan segala pujian, hormat serta kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus turun ke atasmu dan terus menyertaimu sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Amin. Kebaktian selesai, jemaat dipersilakan mengambil saat teduh. Sampai jumpa minggu depan, kiranya Tuhan Yesus menyertai serta memberkati Bapak Ibu Saudara.